Beda maknanya antara trading dan transaksi forex. Iya. Beda jauh gitu. Nah. Kalau trading forex, kalau transaksi forex dia sifatnya tunai. Iya. Saya butuh rial, saya ada uang $1.000.000, saya butuh rial, saya tukarkan, ini dapat berapa? Ya seperti itu. Kayak kita ke mana saja kan? Iya. Saya butuh dolarnya sekian. Sudah. Sekarang kursnya berapa? Sekian ribu gitu ya. Udah saya tukar uang sejuta dapatnya berapa dolar. Jadi yang money changer ini ada keuntungan juga di situ. Iya. Itu kalau itu sama yang MUI dibolehkan. Sifatnya dibolehkan. Dan itu yang diatur oleh fatwa. Boleh. Kalau trading itu jelas-jelas tidak dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Femi Udoke Podcast yang selalu menginspirasi. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang pastinya ditunggu-tunggu ya. Ya, kali ini saya tidak akan bercerita tentang kisah sukses atau kehidupan yang menginspirasi, tapi ini jauh lebih penting juga dari podcast yang sebelum-sebelumnya. Saya mengundang Bapak Bobby Payu di kesempatan kali ini karena maraknya fenomena investasi yang sangat meresahkan akhir-akhir ini. Ya, assalamualaikum Pak Bobby. Waalaikumsalam Mbak Femi. Ya, saya sangat saya selalu mengikuti postingan dari Pak Bobby terkait dengan investasi ini, yang saat ini sudah banyak korban. Ya, bisa dikatakan korban ya, sudah mulai banyak korban. Yang sebelumnya ini praktek yang sebelum-sebelumnya juga sama ya. Jadi Pak Bobby ini adalah dosen di UNG, Universitas Negeri Gorontalo, dosen statistik. Jadi beliau paham benar bagaimana hitungan-hitungan trading atau apa. Iya. Ya, gimana Pak Bobby? Ya, jadi kan kalau di awal itu ya, waktu saya pertama kali mendengar info ini tuh di Januari. Iya. Januari tahun 2021 ini. Iya, itu karena kebetulan yang kelola ini, Pak Rinto ini tuh orang di kampung saya, di daerah saya. Iya, di Batu Daa. Orang di desa yang sama gitu, di desa saya. Dan kebetulan beberapa admin besar itu dia orang-orang yang sekenal baik gitu. Forex ini. Iya, sekenal baik gitu. Nah, kemudian mereka ini ada orang-orang yang di rumah saya gitu tuh tanya, ini bagaimana gitu. Kok tinggi? Karena kan ada juga kan yang tahu ya, kalau saya juga kan selain dosen kan juga aktif di trading tapi di saham. Nah, awalnya mereka itu membawa-bawa nama saham. Awalnya ya. Ya, ini harus diketahui ini yang forex ini kan bukan. Ini membawa-bawa nama saham ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi info awal yang saya terima itu ditanya, Kak Bob, ada yang tawarkan nih si Anu gitu, tawarkan invest di saham. Invest di saham, terus tawarannya 1 bulan itu 25%. 20% itu. Wah, tidak ada. Saya langsung bilang tidak ada itu seperti itu gitu. Itu bohong. Bohong. Itu di awal. Nah, kebetulan makin ramai sebelum saya mulai aktif menulis itu sudah cukup banyak saya peringatkan di teman-teman di lingkungan saya gitu ya, di Batu Daa itu, karena mereka ini sangat aktif loh. Aktif mendatangi tetangga, mendatangi calon-calon investor. Didatangi, diprospek, dibujuk, dirayu sedemikian rupa agar mau tanamkan uangnya di situ gitu. Bahkan dengan embel-embel jual aja dulu gitu, nanti gampang tak pulang. Nah, itu hal yang begitu yang saya bilang ini sudah salah itu. Nah, jadi jauh sebelum itu saya sudah ingatkan, dan saya bilang itu ke beberapa om saya yang ikut juga dengan jumlah juga yang wow gitu, yang artinya ya lumayan fantastis gitu ya. Nah, itu dia bilang ini nggak akan bertahan lama, lihat aja nanti. Oh enggak kok, ini sudah setahun 2 tahun. Tidak, justru dia sudah lama seperti ini yang harusnya hati-hati. Kalau masih awal-awal mungkin masih bisa menikmati. Karena yang namanya sistem Ponzi itu makin lama dia akan makin berat. Sistem apa namanya? Ponzi. Nanti coba kita akan diskusi.
Kenapa saya yakin ini Ponzi sebenarnya, Mbak Femi? Kan ini kan katanya nih ya, ditradingkan di forex. Setelah saya cari tahu lebih lanjut kan, oh ini ternyata bukan di saham tapi di forex. Kan di forex. Saya bilang gini, tidak mungkin ini di forex. Kenapa tidak mungkin? Jauh sebelum orang-orang ini saya kenal ya, saya itu sudah kenal dekat dengan orang-orang yang aktif di trading forex. Berarti bukan forex? Bukan, saya berkata ini bukan forex ini. Ini tapi membawa nama forex gitu. Iya. Karena begini, saya sempat diskusi juga bahwa katanya begini, kan waktu itu saya memang awalnya memang sangat tidak percaya karena 25% itu. Terus saya diskusi, katanya begini, oh ini forex ini legal begitu. Nah, ternyata bukan di forex. Saya yakin ini bukan di forex karena beberapa orang yang saya temui itu termasuk adminnya ya gitu bilang, coba kalau emang di forex mana akun? Saya pengen lihat akun yang kalian katakan di forex tidak bisa menunjukkan. Jadi saya yakin ini investasi bodong. Mungkin awalnya yang sudah DPO ini. Si DPO ini mungkin dia di forex mungkin awalnya ya. Nah, kemudian dia mungkin membuat skema-skema seperti itu yang menawarkan tawaran pasti dan besar. Nah, tidak mungkin karena yang namanya trading forex itu ya Mbak Femi ya, itu banyak sekali hal-hal yang saya pikir sangat tidak mungkin menaruh uang sebesar itu di broker ya. Nanti kita akan coba diskusi kenapa tidak mungkinnya itu. Jadi kalau seorang trader forex yang betul-betul sudah profesional itu dia tidak akan mungkin menaruh uang sebesar itu di dalam satu akunnya. Nggak akan mungkin. Beda dengan saham ini. Kalau forex itu dia beda dengan saham untuk akunnya. Dia separate akun kalau di saham akunnya akun berbeda. Tapi kalau untuk yang di forex dia masih menggunakan akun broker di satu akun itu kan gitu. Nah, sehingga kalau misalkan pun dia sudah mengelola uang atau duit yang cukup besar itu sangat tidak mungkin ditaruh di dalam satu akun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya trading forex itu dia ada sangat berisiko. Trading yang paling itu adalah trading forex. Karena dia dia untung terus? Karena dia menggunakan leverage gitu kan. Dia menggunakan pengungkit lah gitu. 1:100, 1:500, 1:1000. Nah, ini yang membuat kenapa orang di forex itu bisa untung besar sekaligus bisa rugi besar. Gitu. Jadi tidak ada trader forex ya yang saya kenal itu tidak ada yang bisa bertahan konsisten seperti itu, nggak ada. Ini kan orang-orang tergiur dengan yang 25% itu kan. Tapi kan kalau saya berpikir ini sangat tidak mungkin. Ini keuntungan seperti apa sih yang didapatkan sampai dia bisa memberikan 25%? Karena orang-orang tergiur itu kan 4 bulan. 4 bulan sudah kembali begitu kan. Nah, setelah itu belum 4 bulan dia sudah simpan lagi uangnya begitu. Nah, makanya karena ketidakmungkinan itu bahwa kalau ini benar diputar di forex itu, ya kan? Ketidakmungkinan itu di forex itu, makanya ini saya lebih condong ini Ponzi. Ponzi itu kan berarti kan skema nasabah yang di bawah ini membayar nasabah kayak di atas. Arisan online begitu. Ya seperti itulah gitu. Dia mirip piramida lah ya. 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya gitu kan ke bawah. Nah, kayak MLM. MLM itu kayak MLM tapi kalau dia MLM kan ada barangnya. Ada barangnya. Kali ini kan nggak ada barang. Dia murni money game ini. Jadi uang yang dari nasabah ini yang kemudian dipakai. Karena saya tidak mungkin diputar di forex. Yang tadi itu itu beberapa alasan kenapa dia tidak mungkin diputar di forex itu gitu. Tidak ada yang konsisten. Ya bahkan saya pernah dengan beberapa orang yang pelaku trader forex ya, saya sering diundang untuk diskusi di warkop, di WA group. Tidak ada yang bisa konsisten. Kalau forex 25% per bulan. Seperti itu gitu. Pasti akan ada yang rugi. Tapi kalau forex itu memang legal kan? Kalau bicara legal, forex itu itu kan dia yang legal itu adalah brokernya. Dia diatur di Bapepti ya, di Kementerian Perdagangan kan. Nah jadi mereka ini dia diatur dikelola oleh satu itu yang namanya itu Bapepti. Dia tidak di bawah OJK, dia di bawah Bapepti.
Bapepti. Nah, dia di Bapepti itu apa? Badan Penyelenggara Perdagangan Transaksi apa gitu, saya juga kurang hafal namanya itu di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, mereka ini yang mewadahi trading forex ini seperti itu gitu. Nah, jadi secara legal mungkin mereka akan punya. Jadi kayak semacam kalau katakanlah ada broker A mengatakan dia legal, secara legal dia dilindungi oleh undang-undang oleh negara. Tetapi tidak ada broker yang dilegalkan untuk mengelola dana. Nah, ini juga hati-hati. Ada sekarang yang sekarang masih bertahan nih. Ada yang sekarang masih bertahan satu skema mirip-mirip FX trading ini yang masih bertahan. Ada yang sekarang lagi bertahan. Yang itu namanya apa? Bisa menyebut di sini. Tidak apa-apa. Saya berani menyebut. Nah, ini kan supaya ada ini juga ke masyarakat. Saya berani menyebut IBF itu dengan skema menjamin keuntungan pasti. Nah, ini yang hati-hati karena sudah beberapa orang yang bilang ke saya gitu. Ini prakteknya sama. Ya, menjanjikan keuntungan pasti gitu. Akan ada yang bilang 3% 4% per bulan. Nah, ini lebih gila lagi gitu kan. Gitu. Jadi sepanjang dia menjanjikan keuntungan seperti itu tidak betul itu. Nah, apalagi kalau misalkan ada oknum yang membawa, kami broker legal. Iya, legal secara kelembagaan, tapi Anda tidak diperbolehkan mengumpulkan dana. Itu izin yang berbeda. Oh, makanya Polda memberikan peringatan waktu itu. Jadi kan ada peringatan dari Polda untuk tidak menitipkan, kan begitu. Yang kemarin itu peringatan dari Polda bahwa ketika terjadi apa-apa Polda tidak bertanggung jawab. Kalau tidak salah begitu. Iya, karena kan broker itu sifatnya hanya sebagai perantara perdagangan. Mau di saham maupun di forex sifatnya hanya mengambil fee dari transaksi. Gitu yang bersangkutan tidak bisa mengumpulkan dana. Kalaupun nanti mereka mau, itu harusnya ada izin terpisah. Namanya itu kalau di saham itu namanya itu ada izin manajer investasi. Dia mengelola semua uang masyarakat, dikasih izin oleh OJK, oleh OJK diterbitkan untuk izin untuk mengumpulkan dana dan menempatkan ke investasi. Itu MI namanya, manajer investasi. Nah, jadi kalau ada seorang oknum broker, apalagi dia sebagai kepala broker atau apapun namanya itu, kepala cabang atau apapun namanya itu tidak dibolehkan untuk mengumpulkan dana. Tidak ada dalam regulasi. Jadi jangan sampai terjebak dengan kata-kata kami resmi. Iya, resmi secara lembaga, tapi tidak boleh mengumpulkan dana. Seperti itu. Yang ada izin tadi? Izin untuk beroperasi, izin untuk menyelenggarakan perdagangan berjangka. Izin untuk sebagai broker, bukan izin untuk sebagai pengumpul dana. Nah, ini izin yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada yang mau invest, itu dia harus punya akun sendiri. Harusnya, gitu. Jangan dititip ke orang lain. Jadi harusnya kalau misalkan katakanlah Mbak Femi itu ingin trading forex sendiri harusnya buka akun di berbagai broker buka akun, daftar sendiri, deposit sendiri, ambil posisi sendiri dan seterusnya. Jadi kalau rugi sendiri, untung sendiri. Seperti itu. Jadi ini kan ada istilah kemarin, ragumu rugimu. Sekarang raguku untungku gitu. Raguku selamatku gitu Kalau yang ragu alhamdulillah dia selamat gitu. Nah, itu. Jadi kembali ke Ponzi seperti itu. Dia pasti Ponzi ini. Tidak mungkin Tidak mungkin dia di forex. Dipastikan. Dan itu saya sudah dari awal saya sudah bilang ini tidak akan bertahan. Tidak akan bertahan lama ini. Biasanya praktek seperti ini bisa bertahan berapa lama? Ponzi itu Mbak Femi tergantung dari paling tidak ada 3 faktor yang dia bisa bertahan lama. Yang pertama itu dari return yang dijanjikan. Return. Semakin besar return yang dijanjikan, dia akan semakin cepat dia kolaps. Semakin besar return yang dijanjikan, dia semakin besar dia kolaps. Ya kan? Ponzi terlama itu kalau tidak salah itu Madoff kalau tidak salah itu kurang lebih hampir 20 tahun lebih. Dia bertahan. Ponzi tapi artinya dia terbongkar di Amerika sana setelah kedapatan dia juga gagal bayar default terhadap nasabahnya. Nah, itu dia bisa bertahan lama seperti itu karena dia menjanjikan keuntungan hanya sedikit dari
tingkat return di bursa Amerika, jadi tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat, makanya Iya. dia masih bisa bertahan. Makanya dia bisa bertahan. Coba kita lihat ke horizontal ya. Dulu kan ada yang namanya tuh DAF. Iya. Dia 1% satu hari kan, kolaps 6 bulan. Ada yang namanya itu amanah. Ya. Dulu pernah ada amanah kan, ada amanah, ada sebelum ada DAF ada amanah, ada DAF, ada Speedline juga. Oh ini ada macam-macam. Ada Speedline, setelah Speedline juga ada namanya itu saya lupa. Kalau dulu yang TVI itu? Nah, itu kan TVI dia Ponzi, tapi dia tidak menggunakan forex sebagai lembaga kedoknya, tapi dia menjual voucher kan, voucher hotel, iya. Kan sama juga kayak TVI kan. TVI itu kan dia menjual apa tuh namanya? Iya forex voucher kan, voucher hotel gitu. Jadi seolah-olah kalau beli nanti dapat sekian voucher. Itu sih kan cuma sebagai pemanis saja gitu. Yeah. Gitu. Nah kalau ini kan mereka katanya di forex, katanya itu yang bahaya. Jadi Ponzi yang berlindung di balik forex, trading forex, gitu. Jadi ini sangat kental dia. Tidak mungkin. Saya kenal banyak sekali sebelum yang orang yang praktisi di forex ya, tidak ada yang bisa konsisten. Bahkan seorang George Soros pun ya, yang bahnya yang itu di mana-mana forex itu tidak. Kalau kita lihat katanya gitu ya, sepanjang karirnya di pasar modal itu tidak sampai, bahkan tidak sampai 3% per tahun, 4% lah ya. Ini 25% per bulan. Secara rata. Dari 30 tahun dia di pasar forex itu 2 tahun dia bisa berhasil 100%. 100% ya keuntungannya. Selebihnya dia cuma 30, 40, 20, 40, 30 dalam setahun loh. Artinya dalam satu bulan ya paling 40 bagi 4 ya kurang lebih 3% lebih lah gitu. Makanya saya bilang dulu tuh ada di beberapa orang yang saya bilang mbahnya kalian saja itu tidak mampu untuk bisa mencapai keuntungan di atas 5% per bulan konsisten rata-rata. Bahkan tidak konsisten. Artinya di bulan ini dia bisa menang, katakan dia bisa menang 10%, bulan depan dia kalah gitu. Tapi secara keseluruhan dia profit gitu dalam setahun ya. Gitu. Makanya kalau ada yang menjanjikan dalam 1 bulan pasti dan untungnya pun luar biasa, itu sudah tidak masuk jago sekali. Artinya sudah melebihi para profesional trader gitu ya. Saya orang yang tidak paham tentang ini, toh juga tidak percaya dengan apa yang dijanjikan. Sampai beberapa orang sempat menghubungi juga, bahkan di kantor itu sempat didiskusikan juga. Saya bilang ini tidak mungkin. Iya. Bahkan kalaupun kita mau ambil dengan logika sederhana ya, kalau memang benar nih ya, 20% ya ke nasabah, ke admin itu 30% saya dengar. Jadi ada selisih. Makanya kenapa admin ini getol ini, karena mereka itu ada selisih, ada selisih profit. Bahkan karena ada selisih profit, sesama admin itu kalau di desa itu saling bersaing. Nah, adminnya ini tugasnya apa? Mengumpulkan dana. Oh, saya pikir admin itu dia tugasnya. Bukan. Jadi si admin inilah yang kumpul dana, yang kesana kemari cari nasabah, kemudian di-storekan ke. Jadi dia ada fee di situ. Jadi kalau katakanlah saya gitu sebagai seorang admin, saya bisa menghimpun dana katakanlah 2 miliar, ya kan? Nah, kemudian dari si tradernya ini, si DPO ini, katakanlah saya dapat 30% kan? Berarti kan ke nasabah kan saya janjikan 20%. Jadi saya ada kelebihan 5%-nya. Bayangkan kalau misalkan dari 1 miliar kan saya dapatin 50 juta. Jadi makanya kenapa admin itu getol itu. Admin getol cari-cari nasabah. Besar juga yang besar juga. Semakin besar dana yang dia bisa himpun, dia bisa dia bisa dapat untung besar juga gitu. Tapi hati-hati. Saya itu bilang gitu ke teman-teman di sana gitu. Kalau memang kalian sudah tidak mau mendengar ini soal ini, silakan ikut saja. Tapi jangan pernah mau jadi admin. Karena kalau jadi admin di saat ini jadi seperti sasaran. Ini terjadi, Anda jadi sasaran. Nah sekarang kan kenyataan. Banyak yang jadi sasaran. Banyak nantinya kan admin yang curhat bahwa korban. Gimana mau korban? Anda sudah untung duluan kok. Iya kan dia tidak keluar duit kan. Dia menghimpun dananya orang-orang.
dia store ke situ. Atau jangan-jangan mereka juga terpengaruh untuk ketika dananya terkumpul mereka dapat fee ini ini lagi. Bisa jadi, Iya. bisa jadi kan seperti itu bisa jadi. Kalau itu artinya saya tidak menguas ya, artinya kalau saya dia sudah untung. Jadi kalau misalkan Ibu Femi admin bisa dapat 2 miliar, iya. Dananya tinggal diam-diam aja dapat 1 juta per bulan. Kan 5%. 5% betul. Makanya kenapa kalau di daerah saya itu ada admin yang sudah perang harga, perang tarif itu. Saya pernah dapat gitu, bukan saya gitu ya, artinya teman saya bilang, di saya saja gitu, di saya kasih 20%. Di sana kan cuma 25. 25. Jadi dia ambilnya cuma 3%. Karena sudah bersaing ini kan. Iya. Gitu. Nah, ini makanya pas waktu bulan puasa itu saya ingat tuh, saya kumpul dengan keluarga, saya bilang ini akan pecah ini. Enggak lama lagi. Iya. Tidak akan lama lagi ini bakal pecah karena sudah. Tapi orang-orang kok masih mau juga? Karena kan melihat. Iya. Mereka kan selalu membujuk dengan tampilannya itu kan. Iya. Bermobil mewah. Iya. Ya kan banyak yang saya sudah beli mobil mewah kan. Dengan dengan tampilan yang wow gitu kan. Jadi kan kasihan orang-orang tuh terpengaruh. Iya, saya itu di kampung juga ya. Orang-orang nanya, ini bagaimana? Saya bilang kalau saya tidak percaya. Saya memang tidak ngerti soal saham-saham invest atau apa namanya yang trading ini. Tapi saya tidak percaya kalau seperti ini. Mereka tetap juga mau. Apakah ini karena memang pingin kayak mendadak atau apa? Serakah sih sebenarnya. Itu kan keserakahan yang tidak dibalut dengan logika akal sehat. Akhirnya seperti itu gitu. Iya, sekarang kan sudah DPO. Coba kita lihat ada di berita hari ini ini janji untung malah buntung. Ini miliaran, bahkan ada yang salah seorang pengusaha juga politisi itu prakteknya sama ya. Yang Haji Eko itu? Haji Eko itu beda. Lain, Haji Eko itu beda. Haji Eko itu dia mungkin bukan ponzi. Kalau yang saya amati ya, kalau yang saya amati di kasusnya ini ya, dia bukan ponzi. Tadi kalau saya tangkap kan, kalau kita lihat ya, si kepala cabang Best Profit ini kan menawarkan ke Pak Eko untuk membuka akun di pasar berjangka. Oh, jadi dia buka akun juga? Iya, buka akun pasar berjangka. Nanti uangnya dikelolakan oleh dia, dikelola oleh si kepala cabang ini. Nah ini pun sebenarnya sudah melanggar. Tidak boleh si broker mengelola uang nasabah kan yang tadi saya katakan kan, karena dia tidak punya izin untuk mengelola itu. Lembaganya sah, tapi dia nggak boleh. Nah tapi dia lupa bahwa yang namanya trading berjangka itu, Mbak Femi, itu yang tadi sangat volatil. Nah ini juga saya perlu ke masyarakat ya. Sekarang juga lagi heboh ini tawaran emas. Emas juga pernah dulu begitu. Ya, dari ada yang bilang ini bahkan menggunakan bank syariah. Trading emas enggak yang sekarang juga. Oh iya. Trading emas. Nah, itu bahkan ada yang mengutip ini adalah contoh Rasulullah. Iya. Membeli emas, hati-hati. Itu bukan emas seperti yang kita bayangkan, kita ke Pegadaian beli emas dapat batangan, kita ke toko emas beli emas fisik, bukan. Dia trading itu artinya dia sifatnya itu forward. Jadi begini ya, Bapepti itu mengatur ada yang namanya transaksi komoditas berjangka, forward namanya ya. Nah, forward itu adalah jual beli barang, tapi untuk penyerahan di masa mendatang. Contoh misalkan begini, Ibu Femi mau beli minyak bumi atau minyak mentah gitu dari mana gitu, butuh dalam jumlah banyak, akhirnya Ibu Femi ke Bapepti, saya mau beli kontrak untuk pengiriman minyak bumi di Desember atau di Januari. Makanya saya dengarkan di berita harga minyak bumi brand untuk pengiriman Januari. Itu forward. Barangnya ada. Jadi dia dibeli dengan harga sekarang, tapi nanti dikirim sesuai dengan yang disepakati. Januari. Itu forward. Nah, karena permintaan ini ada, itu dia ada barangnya, dia ada barang benar itu, ada emas beneran, ada uang beneran. Nah, karena ini barang ini ada, kemudian karena sifatnya fluktuatif ini, itu dibikinkanlah yang namanya itu transaksi dengan underlying ini. Oh. Jadi
karena harga emas ini fluktuasi tergantung permintaan, harga minyak pun tergantung permintaan, dia fluktuatif, itu dibikinkanlah derivatifnya kalau istilah kami di keuangan. Derivatif itu turunannya. Jadi bukan lagi barang yang kita yang didapatkan beli, tapi kita hanya bertaruh bahwa barang ini mau naik atau mau turun terhadap pasangannya. Makanya ada istilah pair emas dolar XA USD gitu kan. Nah itu artinya harga emas dan harga dolar. Jadi kalau harga emasnya lagi menguat berarti dolarnya melemah. Sebaliknya kalau emasnya turun berarti dolarnya menguat. Itu pair, itu pasangan. Nah, apakah ada barang yang diserahkan? Tidak ada. Karena sifatnya underlying. Kalau di saham itu namanya itu indeks. Kita beli indeks. Apakah sahamnya? Nggak ada. Kita hanya beli pergerakan nilai indeksnya. Kita bertaruh. ISG hari ini akan turun atau menguat. Kalau kita bertaruh bahwa dia akan menguat, kalau bahkan kita menang, berarti ada yang kalah di sebelah. Makanya dia disebut zero sum game itu. Judi sebenarnya. Beda dengan transaksi forward yang beneran. Jadi kalau forward itu dia di dalam bursa ada barang yang dipertukarkan. Tapi kalau future itu yang tadi ini, yang forex ini, emas ini, trading forex, yang sebenarnya tidak ada emasnya, tidak ada. Nah, makanya juga transaksi forex itu beneran, dia ada. Itu antar para pelaku ekonomi, antar bank, antar negara, antar para pelaku ekspor impor itu dia kan butuh dolar tuh. Itu ada. Jadi kami beli dolar untuk katakanlah untuk keperluan ke sana, untuk hedging. Itu ada, betul. Tapi trading forex itu sama sekali tidak ada pertukaran uang. Beda. Nah, itu juga penting. Apa kita di Gorontalo kan ini Islam ya, itu ada yang membawa fatwa MUI, bukan yang fatwa MUI bahwa transaksi forex itu mubah halal. Nah, ini bisa menyesatkan karena yang MUI fatwa itu adalah yang sana ini, yang transaksi yang ada uang bertukar beneran. Kayak Mbak Femi pingin contohnya apa begitu? Mbak Femi misalkan mau ke umroh, kan harus tukar uang dari rupiah ke rial. Itu juga forex namanya. Itu namanya transaksi forex. Mbak Femi mau beli, tapi itu mubah. Itu mubah, itu yang halal. Yang MUI fatwa itu bahwa itu dibolehkan. Mubah ya, hukum tertinggi diamalkan itu ya. Oh itu boleh. Mbak Femi pingin beli katakanlah kamera dari Jepang gitu. Harus pakai yen. Jadi harus tukar dulu kan dari rupiah ke yen atau sebaliknya gitu. Nah, atau misalkan Femi katakanlah seorang kayak money changer, eksportir, mau kirim barang ke luar negeri dibayar pakai dolar. Itu kan juga, itu yang namanya transaksi forex. Gitu. Kalau trading forex itu sama sekali nggak ada uang yang bertukar. Tidak ada. Dia hanya memanfaatkan fluktuasi pertukaran mata uang ini gitu. Karena nilai uang itu kan selalu fluktuasi ya, tergantung permintaan di pasar gitu kan. Nah ini yang dimanfaatkan oleh para broker ini untuk men-create lah gitu suatu perdagangan itu yang namanya itu future itu untuk meng-create bahwa seolah-olah dia trading. Padahal dia trading dengan melihat fluktuasinya ini. Jadi saya itu bertaruh. Jadi pada saat saya katakan saya open posisi di USD gitu kan, itu kan pasti ada pasangannya, ada lawannya kan. Itu yang dinamakan dengan pair itu. Ada pair, ada pasangan. Ada pasangannya, ada USD, GBP, JPY apa begitu kan. Nah itu jadi di saat saya open posisi katakanlah saya mau buy dolar, saya akan bertaruh bahwa dolar akan naik terhadap pasangannya. Jadi di saat saya naik, saya untung dia kalah. Ada yang kalah di sebelah gitu. Tapi kalau saya salah, ini lagi yang saya kalah dia menang. Dan makanya memang judi. Judi itu. Judi sebenarnya itu ya. Cuman karena tidak ada ya uang yang bertukar. Dia hanya ngebit. Makanya dia disebut dengan ada, kalau di istilah kami itu ada namanya itu split bidding. Bertaruh kepada. Tapi banyak juga yang selisih harga. Praktek itu. Ya itu kan memang dibolehkan, dilindungi oleh
dilindungi oleh negara kan? Dilindungi oleh negara, tapi dalam Islam Ya haram pasti, haram pasti kan? Iya. Karena itu kan brokernya kan punya izin resmi. Iya. Broker punya izin resmi, nah mereka meng-create, dan itu ada underlying-nya. Ada underlying-nya adalah ya transaksi yang real gitu. Iya. Gitu. Dan dibikin lah itu. Dan itu dibolehkan dalam keuangan, dalam undang-undang negara ya. Iya. Gitu. Bahkan kita pun di saham pun bisa kita trading indeks kan. Kita hanya mau beli indeks IHSG aja, tapi saya nggak mau beli sahamnya. Iya. Jadi tapi kalau beli saham? Saham ada kepemilikan. Kalau beli saham itu ada bisa, kepemilikan. maksudnya dalam Islam? Dibolehkan, mubah dengan syarat. Ya kan, dia harus memenuhi unsur-unsur syariah. Jadi di saham pun tidak semua saham bisa memenuhi unsur syariah. Nah, gitu. Jadi jual belinya harus sesuai dengan yang diatur. Tidak boleh pakai utang. Harus harus real. Kemudian kita harus beli saham yang kita kenal, bukan spekulasi. Kemudian juga kita harus beli saham-saham yang sesuai dengan efek syariah yang oleh MUI itu ada tiap jadi MUI itu sudah mengeluarkan ada fatwa terkait dengan hal ini. Ada, lengkap itu dia situ. Nah, itu yang kadang-kadang tuh dibengkokkan itu informasi itu. Jadi bahwa MUI sudah menfatwa forex halal. Bukan, saya sudah ulang-ulang itu di setiap workshop itu. Saya pun ada teman-teman artinya saya tidak melarang, itu haknya kalian gitu. Saya tetap jangan berteman dengan kalian. Tapi di saat kalian membawa nama fatwa MUI, saya akan bersuara gitu. Karena sudah jelas kalian sudah membekokkan informasi. Karena ini bukan transaksi. Ini trading. Sangat beda maknanya antara trading dan transaksi forex. Beda jauh gitu. Kalau trading forex, kalau transaksi forex dia sifatnya tunai. Saya butuh rial, saya ada uang Rp1.000.000, saya butuh rial, saya tukarkan, ini dapat berapa? Ya seperti itu. Kayak kita ke mana saja kan? Saya butuh dolarnya sekian. Sudah. Sekarang kursnya berapa? Sekian ribu gitu. Ya udah saya tukar uang sejuta dapatnya berapa dolar. Jadi yang money changer ini ada keuntungan juga di situ. Itu kalau itu sama MUI dibolehkan. Sifatnya dibolehkan, dan itu yang diatur oleh fatwa. Boleh. Kalau trading itu jelas-jelas dilarang. Ini kan kejadian yang berulang sebenarnya ya, hanya beda-beda nama. Nah, kemarin dulu itu sempat juga ada yang kita kasih uang dapat emas begitu, tapi ujung-ujungnya ya seperti itu, jadi tukang cuci piring. Nah, ternyata ketika kita nyimpan banyak, itu malah tidak dapat lagi dan sempat bermasalah juga di Gorontalo. Tapi saya lupa apa namanya dulu itu. Mungkin Syariah itu ikut terlibat. Lewat bank syariah. Saya ingat itu Bank Syariah Mandiri itu. GITS kalau sana. Jadi karena menggunakan bank syariah orang percaya. Gitu. Sementara ini pihak bank ini ketika misalnya melakukan ikut terlibat seperti itu, apakah mereka tidak kena sanksi atau apa? Bank itu kan sifatnya sebagai agen saja. Dia agen ya, agen. Jadi transfernya lewat bank syariah. Dia sifatnya agen. Ambil emasnya di situ. Kalau tidak salah dulu GITS itu sifatnya kan kita beli sertifikat. Mirip-mirip sekarang dengan tabungan ya, tabungan emas. Makanya saya juga tabungan emas itu saya agak meragukan juga. Bukan meragukan, saya lagi gini ke teman-teman gitu ya, ikut tabungan. Sebaiknya kalau sudah sampai di sejumlah emas fisik, mendingan tarik aja. Tarik dalam bentuk fisiknya. Karena kalau harga emasnya turun, bagaimana ya? Kalau harga emasnya naik kan, yang harusnya kita sudah dapat sekian gram, cuma dapat berapa gram gitu. Karena kalau kita hanya melihat itu emas itu kan dia akan bernilai kalau kita pegang fisik ya. Kalau hanya di angka-angka, takutnya di saat ini saya sih tidak berharap ya. Ada kejadian-kejadian yang sifatnya tiba-tiba ras ya. Orang-orang panik, tiba-tiba menarik bersamaan saldo emasnya, dan pihak yang membuat ini tidak punya stok emas yang cukup, bisa kolaps juga nantinya. Katakanlah orang sudah menabung sudah 10 triliun gitu, semua total gitu. Dan tiba-tiba ini pada menarik dana seperti kejadian tahun 98 ya. Dan si pihak yang penyelenggara ini tidak punya emas sesuai dengan yang dihimpun ini, kan kolaps bisa kolaps dia.
Makanya saya kalau untuk tabungan emas, kalau ada yang tanya, saya bilang boleh silakan. Tapi kalau sebaiknya kalau sudah sampai berapa gram jumlah, gitu ini ya tarik bisa. ambil fisiknya, kan boleh kan? Kita Iya. tinggal tambah biaya cetak, kita dapat fisiknya. Oh gitu. Jangan menumpuk terlalu banyak gitu. Karena kita tidak tahu kapan ekonomi akan stabil, seterusnya gitu. Ya, jadi karena ini sudah berulang, apa yang harusnya dilakukan oleh masyarakat ketika ada lagi hal-hal seperti ini? Kan pasti ini seperti kemarin-kemarin kan ditangkap, kemudian sudah selesai, masyarakat yang sudah menyimpan dananya tidak mendapatkan lagi dana, dan yang bersangkutan ini ditahan, entahlah kan. Ya kalau orang punya banyak duit ya kita tahu ya gimana. Iya. Kalau saya sih kalau biar tidak lagi terjebak di hal seperti ini, itu kita harus amati ya. Yang pertama begini, kita harus tanya dulu gitu. Yang pertama, ini wajar nggak keuntungannya gitu kan? Karena semakin tinggi keuntungan yang bisa diperoleh, semakin tinggi juga risiko yang menyertai. Itu harus kita pahami. Semakin tinggi keuntungan, maka percayalah semakin besar juga risiko di belakang. Nah, kebanyakan orang-orang ini tidak mau menyebutkan risikonya, hanya menyebutkan keuntungannya. Itu yang dialami oleh Pak Ekwan itu. Jadi dia dijanjikan pasti untung, padahal beliau tidak tahu bahwa ini uang itu diputar di instrumen berjangka yang sangat fluktuatif, yang bisa rugi seketika, untung besar juga seketika. Itu satu. Jadi harus sadar bahwa setiap kali ada tawaran investasi yang masuk, semakin tinggi yang dijanjikan, maka percayalah semakin besar juga risiko untuk hilang. Satu. Yang kedua, pakai logika. Logika paling gampang adalah rata-rata return normal ya, untuk untuk yang sifatnya seperti itu antara 20 sampai 30%. Normalnya seperti itu. Per tahun. Per tahun. Jadi kalau ada yang sudah menjanjikan melebihi angka 30% per tahun bahkan, dan pasti, ada kata pasti, itu wajib curiga. Jadi tidak ada kata pasti dalam investasi. Jangan berani. Nah, apalagi dia sudah menjanjikan pasti, sudah bohong pertama itu. Pasti, satu curiga. Dan kalau yang kedua dia menjanjikan besar, kecurigaan kedua. Jadi pasti dan besar, pasti bohong itu. Jadi kalau sudah pasti saya sudah bohong, apalagi sudah besar. Pasti dan besar itu sudah pasti akan scam di akhir. Nah, yang ketiga itu adalah jangan pernah mempercayakan uang kita ke orang lain. Ya kan? Apalagi jadi kalau mau harus punya belajar sendiri. Kalau mau memang belajar sendiri gitu. Ya ini kan memang adalah bisa dibilang kerja enak ya, kalau istilah kita di grup kan ada grup tuh, ini mancait di tanpa sombar. Iya kan cukup dengan handphone, cukup dengan laptop, yang penting jaringan kita bisa ambil posisi gitu kan. Memang benar menjanjikan, tapi kalau tidak disertai dengan ilmu yang mumpuni, ilmu yang Anda bisa ditelan oleh badai di bursa sana gitu. Jadi jangan pernah mau mempercayakan uang Anda ke orang lain gitu. Apalagi cuma pakai kwitansi. Itu kan jangan. Jadi kalaupun memang kekuatan hukumnya tidak ada. Atau kalaupun kita ingin uang kita, saya nggak mau pusing-pusing nih, pokoknya taruh aja. Ya sudah, Anda hubungi. Anda bisa hubungi, bisa cari MI yang terdaftar, yang resmi. MI itu bisa dilihat tuh di Bareksa, itu lengkap dia. Ada Schroder, katakanlah ada Panin dan seterusnya gitu, Panin Asset Management, itu adalah MI yang terdaftar. Jadi kita beli unitnya, kita tabung pakai itu namanya reksadana. Jadi uang kita belikan unit reksadana, nanti MI yang kelola, kita tinggal terima hasil gitu. Itu yang dibolehkan, itu yang sah secara hukum gitu. Dan mereka pun tidak pernah ada keuntungan pasti. Gitu. Sama dengan saham gitu, sama dengan forex gitu, nggak ada. Itu jadi yang pertama harus harus yakin dulu, karena semakin tinggi risiko semakin tinggi return, semakin tinggi risiko. Yang kedua itu adalah
apa namanya pasti itu kalau pasti bohong. pasti bohong. Yang namanya invest tidak ada yang pasti kecuali emas dan tanah itu pasti naik ya. Iya. Tapi kalau yang namanya di keuangan itu Emas pun fluktuatif ya gitu. Tapi kalau yang namanya di keuangan, di saham, di forex ataupun di berjangka tidak ada yang pasti. Iya. Jadi kalau ada yang sudah menjamin pasti untung dan pasti dan besar pasti bohong. Yang ketiga itu adalah ya, yang tadi jangan pernah mau titipkan uang kita yang kita sudah cari susah payah untuk ke orang lain gitu kan, masa kita udah puluhan tahun apalagi ada yang sampai hutang, jual mobil, jual aset, rumah kan, aduh gimana ini ya, tidak masuk akal gitu. Iya. Untuk yang keempat adalah senantiasa invest dan uang dingin. Jadi jangan pernah menggunakan uang-uang yang dipakai untuk sehari-hari, untuk sekolah anak. Jadi uang yang tidak perlu diingat. Iya. Apalagi kalau dari hutang ya. Ini kan pasti yang hutang banyak. Iya. Hutang. Jangan. Yang masalahnya ada yang sambil jual rumah. Iya, kasihan. Ada yang jual rumah, ada yang jual tanah, jual aset kan kasihan. Jadi jangan pernah menggunakan uang untuk kebutuhan itu diinvestasi karena tingginya resiko ini. Iya. Jadi kalaupun nanti kita uang yang dingin itu kita pakai itu. Jadi kalaupun nanti dia kejadian kayak tahun kemarin yang pada rontok semua itu, saham-saham itu kan rontok semua itu, Telkom terjun bebas, kemudian karena pandemi kita tidak terpengaruh karena itu anggap aja itu sebagai Jadi tidak khawatir karena tidak mengganggu keperluan kita sehari-hari. Jangan pernah berutang gitu untuk investasi. Nah sekarang kan kondisinya orang ini sudah ditetapkan sebagai DPO kan, iya. Terus berarti uang-uang ini tidak akan kembali. Nah ini juga jadi dilema kan? Iya. Kan kalau dia jadi pidana itu kalau saya tanya ke teman-teman yang paham hukum. Kalau dia jadi pidana kan berarti cukup kan dia menjalani hukuman cukup saja. Ya, kalau dia sudah jalani ini uang sudah pasti dan dia mengaku kembali. Misalnya dia sudah kolaps atau apa. Itu kan kasihan. Iya. Kalaupun diperdatakan ya musyawarah. Iya. Si oknum ini tetap bebas, uang juga belum tentu kembali. Makanya kenapa saya bilang hati-hati jangan cuci piring. Paling dia cuma memberikan berapa, yang penting dia sudah punya itikat baik untuk membayar seberapa saja. Iya. Selesai. Iya. Bahkan sekarang ada yang kalau saya lihat videonya gitu ya. Iya. Saya akan bayar sebulan 5%. Maka saya bilang ini hati-hati ini jadi jebakan cuci piring berikutnya. Iya. Karena kan jangan sampai nih ya begitu mereka berhasil membayar sesuai janji. Iya. Ini kemudian dihebohkan lagi. Oh ini ternyata benar ini mampu membayar. Makin banyak yang masuk mereka inilah yang akan jadi tukang cuci piring berikutnya. Nah, hati-hati. Situ justru hati-hati. Jadi jangan sampai terjebak dengan rayuan kami akan bayar 5% per bulan. Itu pun masih tinggi. 5% kan berarti kan setahun 60%. Nah, pasti bohong juga pasti. 5% per bulan nggak mungkin ini. 5% per bulan berarti dia 60%. Setahun. Masih tinggi setahun. Iya. Ya, nah sekarang kan dia kan sudah punya kita kan nggak tahu berapa jumlah kewajibannya kan. Iya. Tapi yang pasti ini kan akan banyak sekali yang belum terbayar. Nah, jadi di saat seorang trader kalau emang dia seorang trader ya. Iya. Mengambil posisi dengan emosi begitu, wah kemungkinan besarnya dia loss besar karena terpengaruh ya psikologinya. Tapi kan beredar di mana-mana asetnya banyak, ada rumah. Ya kalau benar. Iya, entah itu aset itu hanya untuk meyakinkan orang bahwa dia masih punya uang untuk membayar atau apa, ya tidak tahu ya seperti apa. Cuman kan apakah misalnya benar ini asetnya masih ada, berani nggak polisi menyita itu? Itu saya kurang paham kalau soal dihukumnya. Tapi kan kalau misalkan belajar ya dari kasus first travel ya. Iya. Yang dulu ada itu yang apa juga yang dibekukan asetnya si first travel, tapi kan akhirnya tetap tidak kembali ke nasabah, kasihan. Tidak kembali. Iya. Jadi nah itu juga yang saya juga kurang paham. Jadi kan yang pasti kalau hasil diskusi saya dengan teman-teman yang paham hukum ya, ini kalau dipidana itu si oknum ini sudah menjalani, uang pasti nggak kembali. Iya. Kan? Kasihan juga kan ini. Terus oknum ini kan sudah DPO, tapi di mana-mana ada beredar dia video callan atau apa.
Ya, saya juga kurang tahu ya kenapa seperti itu ya. Artinya, kalaupun tapi gini, saya tidak mau terlalu spekulasi ya kenapa bisa seperti itu gitu kan, karena banyak sekali di luar sana itu yang beredar itu spekulasi bahwa ada main mata dan seterusnya, saya nggak mau bahas itu. Yang pasti kalau memang ini dia mengaku dia ada aset sekarang, bayarlah. Iya, coba bayar aja dulu gitu, jual aja dulu semua asetnya, kemudian bayarkan kepada para nasabah ini. Gitu. Minimal uang modalnya itu kembali. Iya. Tapi kalau misalkan menjanjikan yang persen, apalagi ada di statement beliau kan, saya masih menunggu dana. Menunggu dana itu yang dari kemudian tukang cuci piring. Dari tukang cuci piring berikutnya yang masih akan terpengaruh. Nah, ini hati-hati. Yang namanya Ponzi itu Mbak Femi ya, pasti akan ada titik dia akan jenuh. Pasti itu, dan dia pasti makin kesini itu dia makin butuh orang banyak untuk bergabung. Ya kan, tadinya cuma 1 juta, bayar butuh 2 juta, setelah kembali modalnya dia 4, 8, 16. Akhirnya makin lama dia butuh orang yang makin banyak untuk bergabung dan makin besar. Makanya kan kemarin dulu tuh ada yang bilang, wah dia sekarang sudah tidak mau terima dana yang 5 juta ke bawah. Dia hanya mau terima dana yang minimal 50. Ya, karena itu dia kan butuh modal besar triknya untuk bisa mengembalikan. Seperti itu. Saya cukup prihatin juga ini dengan orang-orang yang mengalami hal seperti ini, karena kejadian yang berulang tapi masih mau juga terjebak dengan praktek-praktek seperti ini. Semoga ini yang terakhir deh semoga. Terutama di Gorontalo. Karena kan masif ya. Karena masif, jadi juga saya sih berpikirnya semoga setelah ini orang-orang itu belajar gitu. Karena kalau waktu TVI DAF kan yang kena kan orang-orang menengah atas nih. Ini sampai orang bawah. Kasihan tuh yang punya bentor, yang punya ada itu yang bisa itu kan yang orang-orang yang artinya yang secara ekonomi itu kasihan jauh, dia jual sapi, jual kambing untuk ikut itu. Ya, saya karena itu orang-orang yang saya kenal dekat yang seperti itu gitu. Itu dengan embel-embel nanti saya akan bawa, ada itu namanya itu daerah di kami itu yang Butuh Kiki namanya, kampung gitu ya. Butuh Kiki itu lokusnya. Yang di kami itu yang paling banyak gitu di situ itu. Itu dengan embel-embel katanya, kita akan bawa orang-orang di sini semuanya sejahtera. Kan kasihan sekarang itu orang-orang sana kan kasihan, banyak yang jual asetnya, jual berutang malah ya gitu. Jadi berharap jadi kaya mendadak malah miskin mendadak. Orang yang sudah punya uang tiba-tiba zong, orang yang miskin, orang yang artinya yang biasa ya, sekarang malah tambah miskin. Kan dengan mereka kasihan menjual aset itu kan kasihan tuh. Kebun yang harusnya bisa mereka tanami jagung, bisa tanami itu kan dijual akhirnya tidak punya apa-apa dan tidak bisa menuntut kan? Ketika menuntut kalau dia bilang saya tidak punya uang lagi untuk mengembalikan ini. Kasihan kan akhirnya. Mau dipidana pasti hilang. Mau diperdata juga tidak, uang belum tentu kembali, dianya malah lenteng kangkung di luar. Mau ambil dengan cara kekerasan, kita yang kena nantinya kan. Betul. Dilema ini sebenarnya gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, diikhlaskan saja sesuai dengan statement di status saya gitu ya. Sudah kalau tidak bisa pulang, ikhlaskan saja. Intinya itu harus ikhlas. Sudah terjebak kan? Seperti itu. Kasihan. Tapi mau gimana lagi? Seperti itu Mbak. Iya deh. Terima kasih banyak, ini sudah mencerahkan. Saya memang sudah setiap mengikuti postingan itu saya ingin undang ini supaya orang tahu, orang bisa belajar dari pengalaman. Kemudian kalau ada penjelasan seperti ini kan minimal mereka ke depan tidak akan mudah terpengaruh lagi dengan praktek seperti ini. Semoga deh, berharap uang ini tetap akan kembali minimal modal. Kembali dapat lagi lah. Kemudian sudahlah sampai di sini saja, tidak perlu lagi harus ikut-ikut. Kalau misalnya memang mau ikutlah yang resmi. Kalau mau silakan ikut yang resmi, ada saham gitu bisa buka akun, ada forex silakan, kalau yang mau trading forex silakan. Tapi pemain saham di Gorontalo sudah cukup banyak juga. Di kami itu kurang lebih ada yang aktif ya. Kurang lebih yang kami itu suka kopdar itu. Ada kurang lebih 50-an orang gitu.
Iya. Sudah. Dan di sini kan sudah cukup banyak galerinya kan. Oh. Yang paling tua kan UNG itu, galeri UNG. Oh, ada galerinya juga. Ada galeri resmi di UNG. Kemudian serentak itu di Muhammadiyah, YIN, kemudian kampus-kampus ya. Iya. Yang terbaru ini Unbita, Bina Taruna. Iya. Saya lupa apakah Unbita atau UBM-nya gitu, Pak. Pokoknya di sana. Di sana gitu. Dan apa namanya? Poltek Go. Ayo minum dulu. Poltek Go itu yang terbaru yang di launching minggu kemarin. Itu dengan Korean sekuritas gitu. Itu resmi. Jadi kita datang, kita buka akun, sudah aktif, tinggal beli sahamnya. Iya, kalau orang-orang yang punya pengetahuan seperti itu, ya pasti mau. Tapi orang-orang yang korban ini kan orang yang tidak mau pusing-pusing. Tidak harus. Banyak yang saya ajak itu ibu-ibu yang tidak punya basic ekonomi, yang tidak punya sama sekali, tidak pernah lihat saham. Tapi begitu diskusi, gimana dong? Untuk memahami itu mudah ya? Mudah sebenarnya. Jadi kan kalau saya untuk para pemula itu saya bilang gini, sudah kalau emang kalian mau pahami, buka akun dulu, terus beli saya saham yang kalian kenal. Contoh, ini nggak ada ya. Yang merek ada yang orange itu Cleo. Silakan kalau mau beli itu. Atau misalkan Ibu Femi suka bikin tepung, bikin kue, ada tepung cross brand. Itu kan ada sahamnya juga. Jadi semua yang ada brand TBK-nya itu ada sahamnya. Unilever kita dari bangun sampai tidur itu pakai Unilever kan, sikat gigi, mandi, sampo, Unilever gitu kan. Atau handphone kita nih, handphone kita kan bisa kita beli Era sebagai distributor beberapa merek. Era Phone itu. Iya, itu kemudian juga misalkan kita atau yang kartu kita. Telkomsel kan, Telkom kita beli saham Telkom. Indosat sudah ini ya? Ada juga Isat, Telkom, Indosat, Excel semua ada sahamnya. Atau mobilnya Ibu Femi misalkan Honda, ya bisa beli Astra gitu kan. Jadi semua yang kita kena. Jadi kalau bagi pemula sebelum lebih agresif gitu maksudnya, ya belajar dulu saham-saham yang dikenal, Jadi kalau suka nonton TV Indosiar, SCTV ya beli SMA. Kalau suka nonton MNC ya beli MNC TV gitu atau IPTV dan seterusnya gitu. Artinya yang kita kenal produknya gitu. Karena saham kan sebenarnya kan investasi ya. Kita beli, kita tabung untuk mengharapkan nanti ke depan bisa naik gitu. Nah nanti kalau sudah di dalam kan mau tiap kan pasti belajar itu. Belajar cara memilih saham yang baik seperti apa. Dan alhamdulillah sekarang berhasil kok. Saya banyak dengan bahkan ada saya tuh punya grup tuh komunitas amat trader santai gitu. Oh gitu. Dasteran bisa trading gitu. Iya. Karena emang ya buat ibu-ibu, buat mama yang waktunya luang ya silakan. Karena saya alhamdulillah sudah. Cuman itu kan harus begadang tidak? Enggak juga. Dia juga ini salah. Kalau forex iya. Kalau forex itu harus begadang. Karena dia kan marketnya kan non-stop. Di sini tutup, buka di sana di Indonesia tutup, mungkin akan buka di India, di India tutup akan buka. Jadi dia tuh non-stop. Jadi nih ibu-ibu daripada nonton sinetron mending. Ya, kalau saham kan enggak. Kalau saham kan cuma dari jam 10 sampai sore jam 4. Oh, ya, gitu. Tidak harus tengah malam. Enggak. Dan juga tidak harus kita wajib pantau. Beda dengan forex kan. Kalau forex kan kita kan kalau kita sudah open posisi, dia bergerak terus. Kalau kita nggak jaga itu, kalau dia salah harga, kita bisa hangus uang. Itu dengan istilah margin call itu kan. Kalau di saham enggak, di saham katakanlah Mbak Femi beli Budi katakan itu atau beli Telkom, tiba-tiba harganya turun, ya nggak usah panik. Gitu. Yang penting jelas perusahaannya, ya kan. Nanti kalau turun justru kalau saya bilang ini justru bagus untuk nambah lagi. Itu. Tapi nanti kalau misalkan sudah agak paham, dia akan pasti sudah temukan gaya sendiri. Jadi dari beberapa orang yang saya bimbing ini ya ada ya ibu-ibu yang sama sekali nggak ada basic ekonomi, sama sekali. Ada juga yang non sarjana juga ada, non sarjana gitu kan. Kemudian paham handphone, punya rekening, silakan buka.
Nanti lama-lama, nanti dia tanya, ini apa gunanya PVV, PR? Itu saya jelaskan pelan-pelan. Kan dia sudah tahu kan. Iya. Sekarang mereka sudah mulai sendiri. Itu artinya ini gampang, tidak sesulit yang dibayangkan. Seperti itu. Iya. Ya, boleh juga. Banyak, nanti gabung di grup. Wah, keren. Iya. Trader. Iya, supaya kan semakin banyak yang melek ini kan. Iya. Semakin sedikit orang-orang yang jadi korban. Minimal orang-orang ini bisa mencerahkan orang lain lagi begitu. Tidak harus bergabung, tetapi memberi pemahaman bahwa ini yang sebaiknya diikuti dan ini yang sebaiknya jangan gitu. Betul. Iya. Seperti itu. Ya, terima kasih deh. Iya. Saya sangat bersyukur bisa Pak Bobby bisa datang di sini dan ya bisa memberi pencerahan lah buat semua orang. Dan saya berharap insya Allah tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Itu yang utama. Ya. Kasihan kita itu. Orang-orang sudah susah payah di. Iya. Kan Pak Bobby punya pengetahuan yang cukup banyak di sini, ya harus berbagi informasi, berbagi. Jadi ya gitulah. Semoga ada jariah buat saya sih sebenarnya. Ya, insya Allah, amin. Ya, sekali lagi terima kasih. Sama-sama juga ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.